Hai, bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk menemani hari Anda, kami akan menghadirkan alur cerita filem yang menceritakan tentang dua sejoli yang memiliki profesi yang bisa mengambil apapun yang mereka inginkan. Bagaimana keseruan filmnya? Tetap bersama di Lensa Movie. Let's go! Di awal film langsung kita diperlihatkan tokoh utama di film ini. Ini dia orangnya yang tampan dan macho yang bernama Nikki. Dan pada malam itu, Nikki merasa sangat jenuh dengan suasana apartemennya dan memilih mengunjungi restoran favoritnya dan menikmati suasana di sana sambil memakan makanan kesukaannya, yaitu bolu kukus. Di saat itu pula, tiba-tiba Nikki didatangi oleh wanita yang dimana wanita tersebut menginginkan Nikki berpura-pura menjadi pacarnya, dikarenakan wanita itu terus digoda oleh laki-laki hidung belang di sana. Ya, daripada digoda terus-menerus, mending pura-pura aja jadi pacarnya Mas Nikki. Begitulah perkataan si wanita ini. Tentu Nikki dengan senang hati dan setuju-setuju aja. Oke, kita panggil wanita ini bernama Jessie. Setelah mereka lama mengobrol, sepertinya mereka sudah mulai akrab. Akhirnya mereka pun menuju apartemen tempat tinggalnya Mbak Jessie. Dan di saat Nikki sedang asik-asiknya membajak sawah, tiba-tiba Oh my god, it's my house. ya, mereka didatangi laki-laki yang langsung mendobrak pintu, lalu mengaku sebagai suami dari Jessie dan sambil menodongkan senjata. Setelah Nikki menjelaskan kalau Nikki memiliki penyakit dan tidak punya apa-apa, lalu suami dari wanita ini merasa iba dan kasihan dengan Nikki. Kemudian Nikki dilepaskan begitu saja. Oh, ternyata Jessie sengaja menjebak Nikki agar mereka bisa mendapatkan uang dengan cara seperti itu, lalu memeras korban, dimintai uang dan grogotin sampai sekuras-kurasnya, yang dimana korban membawa pulang uang hanya cukup untuk ongkos gojek saja. Hal itu mereka jadikan profesi dan tidak hanya Nikki yang jadi korban, tapi masih banyak laki-laki di luar sana. Dan Nikki sangat mengetahui kalau semua dari awal sudah direncanakan oleh Jessie dan laki-laki itu untuk menjebaknya. Jadi, siapakah seorang Nikki? Kenapa dia bisa mengetahui semua hal itu? Ini dia fokus. Diperlihatkan kembali kepada Nikki dengan Jessie yang sedang duduk di sebuah kedai kopi milik Pak Abdul. Dan Nikki di sini ingin mengajak Jessie untuk melanjutkan hubungan mereka. Entah itu pacaran, berteman, atau yang lainnya. Yang jelas, Jessie menceritakan semua tentangnya ke Nikki, anaknya siapa, rumahnya di mana, ukuran baju, celana, sepatu, dan lain-lain. Kemudian Jessie memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya kalau dia adalah seorang pencopet. Siapapun yang berhadapan dengannya, siap-siap saja. Semua yang berharga akan hilang seperti jam tangan, dompet, cincin, dan sebagainya. Sangat terpaksa Jessie menjalankan profesi tersebut dikarenakan Jessie adalah penderita deleksia sejak kecil. Sedikit info kalau deleksia adalah kelainan genetik yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Sumbernya ini aku ambil dari Kang Google ya. Untuk itu Jessie sudah tidak punya harapan dan masa depan lagi dan sulit mencari pekerjaan kecuali mengambil profesi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi tidak kalah juga dengan si Nikki. Oh, ternyata Nikki adalah seorang yang lebih profesional daripada Jessie. Kalau bisa dibilang, Nikki adalah master di atas master. Karena apapun bisa diambil oleh Nikki. Bahkan hatinya Neng Jessie juga ikut dicuri oleh Mas Nikki. Lalu Nikki mengajarkan kepada Jessie bagaimana bisa lebih baik untuk menjadi seorang pencuri yang sangat profesional. Bahkan Nikki memiliki 30 anggota dalam profesi ini.
Dan Nicky merupakan ketua dari kelompok tersebut. Bahkan mereka memiliki sebuah tempat yang dimana tempat itu dijadikan base camp mereka untuk menyimpan semua yang mereka ambil dari 30 orang itu, yang dimana mereka memiliki bagian masing-masing. Ada yang jadi bendahara, administrasi, marketing, kepala bagian, kepala bidang, cleaning service, dan lain-lain. Pantasan saja di awal tadi Nicky gampang sekali menipu mereka dan mengetahui segala rencana Jesse dan temannya itu. Jesse, lihat orang dong sayang, biar tidak salah sasaran. Malah kamu mau tipu rajanya penipu ya. Oke, lanjut. Lalu Jesse pun direkrut menjadi anggota dalam kelompok mereka dan kemudian mulai menjalankan aksi, yaitu mereka akan melakukan aksi copet-menyopet di sebuah acara perayaan besar. Kemudian Jesse terus menjalankan aksinya dan dia menunjukkan kepada Nicky betapa lihainya dia melakukan itu. Mereka mengambil segala macam seperti kartu kredit, emas permata, berlian, bahkan mereka bisa membobol mesin ATM dengan sangat mudah sekali dengan cara mereka memanipulasi atau mereplika mesin ATM-nya agar mereka mengetahui nomor PIN dan nomor rekening korban. Semua itu dilakukan oleh temannya Nicky yang bernama Gembul Keriting. Ini dia orangnya. Hebat juga ya si Gembul. Dan aksi mereka ini semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dan mereka pun mendapatkan uang jutaan dolar di malam itu. Keesokan harinya, Nicky dan Jesse merayakan keberhasilan mereka dengan menonton langsung pertandingan football. Di dalam stadion, mereka iseng-iseng melakukan permainan tebak-tebakan yang dimana mereka akan menebak apapun yang ada di situ. Menebak dari orang cara menangkap bola lah, makan, minum, bahkan menebak orang mau buang air atau tidak. Dengan mereka mempertaruhkan beberapa dolar saja. Konyol banget ya. That guy does not catch that hot dog. Down there? Yeah. Okay. Dan kekonyolan mereka ini secara kebetulan diketahui oleh seseorang yang duduk di samping mereka. Kita panggil aja namanya Tuan Jono. Tuan Jono sangat tertarik dengan permainan mereka dan ingin ikut dalam permainan tersebut. Lalu pada awalnya mereka bertaruh uang hanya beberapa dolar saja dengan menebak apapun yang ada di sana. Dan dalam permainan itu Nicky tidak pernah menang, selalu saja kalah sampai Nicky menambah taruhannya. Terus-menerus tetap saja kalah. Dan karena Nicky orang yang tidak pernah pantang menyerah dan terus menambahkan taruhan itu hingga jutaan dolar. Walaupun begitu, Nicky tetap saja kalah. Kemudian dengan wajah putus asa, Nicky melangkah ingin meninggalkan tempat itu setelah jutaan dolar hilang dengan sekejap mata. Akan tetapi, tiba-tiba What happens when you play with the big boys? ya, Nicky kembali lagi dan ingin melanjutkan permainan bersama dengan Tuan Jono. Karena Nicky tidak mau dianggap pecundang dan diremehkan. Lalu Nicky pertaruhkan semuanya dan menambahkan taruhannya 2 kali lipat dengan mereka melakukan permainan menebak salah satu nomor punggung dari pemain dan menyuruh Tuan Jono memilih dan Nicky yang akan menebaknya nomor punggung berapa yang dipilih oleh Tuan Jono. Jesse sebagai pacarnya tidak terimalah apa yang dilakukan Nicky karena mustahil Nicky bisa melakukan itu dan Jesse takut uang yang mereka dapatkan selama ini harus ludes sekejap mata. Tapi Nicky tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permainan itu. Kemudian Tuan Jono memilih salah satu pemain dengan nomor punggung yang dimana hanya Tuan Jono yang mengetahuinya. Tapi tiba-tiba Nicky menyuruh Jesse untuk menebaknya. Dan Jesse pada awalnya tidak mau ikut dalam permainan ini. Karena menurutnya tidak mungkin dia bisa menebak dan melakukan itu. Dan mau tidak mau Jesse harus melakukannya, kemudian
inilah yang terjadi. Number 55. Ya, Jesse berhasil menebak angka tersebut dengan benar sekali dengan menebak salah satu pemain dengan nomor punggung 55 seperti pilihan dari Tuan Jono. Tuan Jono tidak percaya dan sangat mustahil Jesse bisa melakukannya. Dan paling mengejutkan lagi, yang memakai nomor punggung tersebut adalah si Gembul Keriting. Loh, kok Gembul ada di pertandingan itu ya? Kemudian Tuan Jono harus kalah dalam permainan ini. Walaupun Tuan Jono ini kalah, dia tetap tidak putus asa. Malahan Tuan Jono memberikan kecupan bahagia kepada Jesse kalau Nicky dan Jesse bisa mengalahkannya. Dan benar ini Tuan Jono. Wow, ternyata semua yang mereka lakukan itu sudah direncanakan oleh Nicky dan teman-temannya. Jadi Tuan Jono ini merupakan target mereka. Tuan Jono atau nama aslinya Tuan Liwan Ji ini adalah penjudi kelas kakap yang terkenal dan kaya raya melalang buana di berbagai negara untuk berjudi. Nicky dan teman-temannya sudah susun rencana pada awalnya untuk menghipnotis secara tidak langsung kepada Tuan Liwan dengan angka 55. Dengan cara mereka membuat Tuan Liwan tersugesti angka 55, pokoknya Tuan Liwan kemana-mana itu selalu melihat angka 55 terpampang di mana-mana. Baik itu di lift, di ruang lobi, di penjaga hotel, di jalan. Bahkan wanita yang mereka utus untuk menemani Tuan Liwan di hotel tertulis angka 55 di mana ya? Gak enak nih, gue mau nyebutinnya. Di mana ya? Oke, lanjut. Akhirnya Nicky dan Jesse membawa pulang uang jutaan dolar. Akan tetapi, Jesse harus bersedih. Karena tidak ada angin, hujan, banjir, gelombang, Nicky langsung menyuruh Jesse ke bandara dan memberikan uang bagiannya dan menyuruh Jesse pergi jauh dari kehidupannya. Dianggap Jesse sudah selesai melakukan tugas. Jess, kamu sudah selesai melakukan tugasmu. Silakan, kamu pergi saja. Begitulah perkataan Mas Nicky ke Mbak Jesse. Haha. Ya, dicampakkan dan mengambil keputusan sebelah pihak. Ayo Jess, ke Danu aja. Lalu kita dibawa ke 3 tahun kemudian di Buenos Aires, Spanyol. Yang dimana Nicky sekarang sudah bekerja dengan Tuan Garriga bersama anak buahnya yaitu Tuan Owen. Garriga mempunyai tim balap mobil Formula One karena Nicky sudah mempunyai popularitas sebagai seorang pencuri handal. Garriga mengajaknya kerjasama, yaitu untuk menjual driver bahan bakar yang bernama EXR ke salah satu tim yang merupakan saingan mereka, yaitu tim dari Tuan Mick Ewen. Nanti mereka akan memberikan driver EXR palsu dan memprogram sensor yang salah pada panel mobil mereka sehingga akan mengganggu laju mobil, lalu Tuan Garriga lebih mudah mengalahkan tim-tim saingan mereka. Untuk itu Tuan Garriga membutuhkan Nicky yang melakukannya. Kemudian kita dibawa ke sebuah pesta di mana Nicky akan melakukan aksinya dengan mencoba mendekati Tuan Mick Ewen. Kemudian tanpa Nicky sadari kalau di pesta tersebut tiba-tiba kedatangan Jesse yang dimana membuat Nicky kembali merasakan gejolak asmara yang luar biasa. Akan tetapi hal itu harus sirna setelah Nicky mengetahui kalau mantannya ini sudah menjalin hubungan dengan orang lain yaitu Tuan Garriga itu sendiri. Makanya Nicky, kalau masih berharap dan cinta, janganlah kau campakkan. Kalau sudah milik orang lain, jadinya sakit kan? Seperti pepatah, mungkin di mata kita dia bukan apa-apa, tapi di mata orang lain, dia adalah emas, berlian, permata, dan lain-lain. Entah kenapa di pesta itu tiba-tiba Nicky menyerang dan memukul Tuan Garriga dengan membabi buta. Apakah itu sebuah rencana mereka atau memang luapan rasa cemburu Nicky terhadap Tuan Garriga? Tetapi kejadian itu sangat menarik perhatian Tuan Mick Ewen. Lalu Nicky diundang oleh Mick Ewen untuk menjumpainya esok hari. Ternyata di pesta itu rencana Nicky berhasil. Kemudian Nicky melakukan bisnis dengan Tuan Mick Ewen
sehingga Mick Owens setuju untuk membeli driver tersebut. Keesokan harinya, Nikki secara diam-diam ingin bertemu dengan Jesse karena Nikki sangat berharap Jesse kembali kepadanya dan pergi jauh dari sana dan membawa lari semua uang hasil dari penjualan driver tersebut. Untuk itu, Nikki meminta kembali bantuannya Gembul Keriting untuk sampaikan keinginan Nikki dan memberikan kalung berlian kepada Jesse sebagai tanda dan bukti kalau Nikki masih mencintainya. Lalu Jesse setuju untuk bertemu dengan Nikki di apartemennya. Ketika mereka lagi asik-asik dan Nikki sedang membajak sawah, tiba-tiba, kembali Nikki didatangi oleh Tuan Owen yang merupakan anak buah dari Tuan Gariga. Nikki sangat khawatir kalau Tuan Owen mengetahui kalau Jesse ada di situ. Akan tetapi dikarenakan Nikki ahlinya membuat drama, Nikki pun berhasil dan keberadaan Jesse tidak diketahui. Kemudian kita diperlihatkan Nikki sedang melakukan transaksi bersama Mick Owens. Transaksi pun berhasil dilakukan. Akan tetapi Nikki tidak menjual driver palsu seperti yang direncanakan Tuan Gariga dan menipu Tuan Mick Owens, melainkan Nikki menjual driver yang asli dan lebih parahnya tidak hanya kepada Tuan Mick Owens, melainkan Nikki menjual driver tersebut ke semua tim yang ada. Dan hal ini tanpa sepengetahuan Tuan Gariga. Dan entah dari mana Nikki bisa mendapatkan driver aslinya karena Tuan Gariga hanya memberikan Nikki driver palsu saja. Setelah semuanya dianggap sudah selesai, pada malamnya Nikki bersama Jesse ingin merencanakan pergi dari negara itu dan membawa kabur uang jutaan dolar dari hasil penjualan driver tersebut. Akan tetapi, inilah yang terjadi. Nikki dan Jesse tiba-tiba ditabrak oleh anak buahnya Tuan Gariga. Ternyata apa yang mereka lakukan diketahui oleh Tuan Gariga. Kemudian mereka diinterogasi di sebuah tempat, lalu Tuan Gariga menanyakan kepada Nikki kenapa bisa mendapatkan driver EXR yang asli, sedangkan dia hanya memberikan driver yang palsu yang Nikki jual ke Tuan Mick Owens dan yang lainnya. Ternyata semua itu Nikki mengetahuinya melalui rekaman suara yang Nikki pasang di dalam kalung yang diberikan ke Jesse melalui si Gembul Keriting agar bisa mendengarkan Tuan Gariga menyebutkan sandi untuk bisa mengakses ke program tersebut dan Nikki bisa mengambil atau mendownload semua data-data aslinya dari driver EXR ini. Setelah beberapa saat, Jesse pun memberitahukan yang sebenarnya kalau Jesse bukanlah pacarnya Tuan Gariga, melainkan Jesse sudah 1 minggu atau menggoda Tuan Gariga hanya untuk bisa mencuri sebuah jam tangan miliknya Tuan Gariga yang harganya 200.000 euro yang bermerek Piaget Emperador. Untuk itu, Jesse sama sekali tidak pernah melakukan hubungan yang lebih jauh. Kalaupun Tuan Gariga inginkan itu, Jesse beralasan lagi datang bintang lah, bulan lah, lagi berjerawat lah, bahkan beralasan lagi bisulat. Hah? Bisulan? Di mana tuh? Kemudian saat Nikki ingin memberitahukan sesuatu ke Tuan Gariga, entah Nikki ingin menjelaskan apa, akan tetapi tiba-tiba... You're next, honey. Nikki langsung ditembak oleh anak buahnya Tuan Gariga, yaitu Tuan Owen. Kepanikan pun terjadi. Tuan Gariga langsung kabur dari tempat itu entah kemana. Dikarenakan Tuan Gariga tidak ingin berurusan dengan polisi dan masuk penjara karena ada yang terluka atau terbunuh. Kemudian menyuruh anak buahnya, yaitu Tuan Owen, untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jesse sangat terpukul ketika melihat orang yang dia cintai berakhir seperti itu. Nikki kembali terbangun dan ternyata Tuan Owen menembak Nikki tidak sampai mati atau mengenai jantungnya.
Tetapi Tuan Owen sengaja menembak mengenai sela-sela tulang rusuknya. Semua itu Tuan Owen lakukan karena ternyata Tuan Owen bekerja sama dengan Nicky. Dan yang paling mengagetkan Jesse adalah kalau Tuan Owen merupakan ayah dari Nicky, walau Nicky adalah anak angkat yang dimana Tuan Owen mengambil Nicky dari jalanan. You're his dad? And Bucky, by the way. You know I like you. Jadi ceritanya Nicky ini adalah anak pungutan, pantasan saja nggak mirip ya. Sama kayak gue juga, nggak mirip sama bapak gue. Bapak gue mirip Sarul kan, sedangkan gue mirip Tominse. Wah, perlu dipertanyakan nih ya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Jesse sedang membawa Nicky ke rumah sakit untuk mengobati luka yang dialaminya. Dan kemudian di sisi lain juga diperlihatkan Tuan Owen pergi dengan membawa semua uang hasil dari penjualan driver tersebut. Dan film pun berakhir. Oke, kita bisa mengambil sesuatu yang berharga dari film ini. Janganlah kita cepat percaya akan seseorang sebelum kita mengenal mereka lebih jauh. Karena di film ini banyak sekali menceritakan drama-drama kebohongan. Oke, mungkin itu saja alur cerita kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Saya Danu, pamit undur. See you next time. I love you all and bye-bye.